Pernah nggak Anda berada dalam situasi seperti kehabisan tenaga? Kayak lowbat gitulah. Nggak semangat, kehilangan minat, nggak bisa fokus, lelah, bosan, jenuh, seperti nggak ada motivasinya. Pengennya sih males-malesan terus gitu kan. Pokoknya mager banget deh. Pernah mengalami seperti itu? Nah, kalau lagi keadaannya seperti itu, apa sih yang Anda bayangkan gitu kan? Pengennya apa? Idealnya ya, energi kita 100% full, seperti apa ya, mode powerful-nya nyala terus 100%. Dan akhirnya saya menemukan kunci, metode, cara mengaktifkan mode 100% full power. Siapapun pasti bisa mengatasinya melalui metode ini. Ikuti saja. Kunci untuk bisa masuk ke dalam mode 100% powerful terletak pada why. Apa itu why? Why ini merupakan penyebab dan alasan fundamental kenapa kita selalu bersemangat dalam melakukan berbagai hal. Dengan why otomatis akan menumbuhkan motivasi yang kuat, yang sifatnya personal, yang bisa jadi hanya kita yang paham. Why melahirkan semangat dan energi yang besar. Dan ajaibnya, kalau kita sudah masuk ke dalam kondisi seperti itu, kita bisa memunculkan potensi dan versi terbaik dari diri Anda. Orang-orang sukses memanfaatkan why ini sebagai roket pendorong dirinya, seperti driver. Kita semua pasti ingin agar mampu melakukan seperti itu. Nah, di materi ini ada 5 agenda pembahasan penting yang akan saya share. Simak baik-baik. Yang pertama, pemahaman apa itu why. Yang kedua, kenapa penting untuk kita mampu menemukan why. Yang ketiga, ada 5 manfaat dan dampak positif kalau kita berhasil menggali menemukan why diri kita. Yang keempat, tips seputar why. Yang kelima, ini yang paling penting. Ini ada kunci dari materi video kita ini. Yang kelima, saya akan bahas cara-caranya. Pengen kan untuk seperti itu gitu. Agenda yang kelima adalah saya akan share 16 kunci utama. Ya, betul. 16 kunci utama. Cara praktis untuk menemukan why diri kita. Yang bisa Anda praktekkan langsung. Ini research based. Saya riset dari banyak orang-orang ahli, orang-orang hebat. Gitu ya. Jadi, pastikan Anda menyimak. Ini seru banget. Tonton sampai selesai. Kenapa sih begitu pentingnya why? Ya pastilah, karena why adalah motivasi, penyebab, alasan fundamental di balik semua yang ingin kita lakukan. Semua yang ingin kita capai. Ada 5 manfaat dan dampak positif kalau kita berhasil menggali, menemukan why diri kita. Yang pertama, kita akan memiliki energi dan motivasi yang luar biasa, yang akan menggerakkan seluruh kemampuan, potensi, dan versi terbaik diri kita untuk terus bergerak ke arah tujuan. Yang kedua, kita akan lebih termotivasi, lebih terarah, lebih jelas, lebih fokus, dan lebih tahan banding dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga, why jadi kekuatan untuk melawan kemalasan, yang mager tadi itu, melawan kebosanan, kejenuhan, bahkan kelelahan. Yang keempat, why lah yang akan bikin kita bisa segera bangkit saat kita terjatuh atau saat kita menghadapi tantangan. Agar kita tetap bisa berjuang dan tidak mudah menyerah. Yang kelima, why memberikan arah yang jelas dan membantu kita dalam mengambil keputusan atas penentuan prioritas yang benar-benar penting, yang menurut Anda penting. Dan ajaibnya, ini semua akan Anda dapat otomatis, karena mesin pendorongnya sudah hidup dan sudah full power. Segalanya jadi berbeda. Wow. Nah, sekarang kita bahas ya. Ini inti dari materi ini. Ini saatnya saya buka kunci-kunci rahasia 16 kunci praktis menemukan why diri kita. Yang ke-15, 16 itu penting sekali. Pastikan Anda menyimak. Yang pertama, refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting bagi Anda. Apa tujuan, keinginan, atau mimpi Anda.
Apa dampak positif yang ingin Anda berikan pada orang lain? Mungkin ini bagian dari perjalanan Anda untuk lebih maju. Ini saat yang tepat untuk belajar dan mengembangkan diri. Ini bisa jadi langkah mendekatkan diri kita pada cita-cita, keinginan, bahkan mungkin mimpi Anda. Yang kedua, cari inspirasi. Baca buku, dengarkan podcast, tonton video bermanfaat. Dengarkan orang-orang yang bisa menginspirasi, atau ikuti seminar pengembangan diri. Yang ketiga, coba kenali hasrat dan minat. Coba Anda identifikasi hal-hal yang Anda suka dan bisa membuat Anda lebih semangat. Yang keempat, penghargaan diri. Bisa jadi ini cara yang akan membuat Anda lebih dihargai, lebih diapresiasi, dan lebih dikenal. Dan ini kesempatan untuk menunjukkan kalau Anda sebenarnya mampu mengerjakan dan bisa diandalkan. Yang kelima, diskusi dengan orang-orang yang berpikiran positif. Ingat, orang-orang yang berpikiran positif. Ngobrol dengan mereka, ngobrol dengan teman-teman, dengan keluarga, tentang ide, inspirasi, cita-cita, dan lain sebagainya. Ingat, orang-orang yang berpikiran positif. Yang keenam, pikirkan tentang prinsip dan nilai-nilai yang Anda pegang. Apa yang penting bagi Anda? Apa yang penting nilai-nilainya untuk Anda? Kejujuran, keadilan, integritas, menepati janji, mencari nafkah dengan cara yang baik dan halal, membantu orang lain, menjadi manusia yang bermanfaat, dan sebagainya. Cari value nilai-nilai Anda. 7, coba Anda bayangkan diri Anda beberapa tahun ke depan. Apa yang ingin Anda capai dalam 5, 7, 10 tahun ke depan? Keterampilan, keahlian, atau apapun yang ingin Anda miliki. Ada pencapaian apa yang Anda ingin dapat, Anda ingin raih di tahun-tahun ke depan. Kedelapan, tanya kepada diri sendiri, why? Kenapa? Saya berulang-ulang. Kenapa? Begitu seterusnya. Kasih contoh ya. Saya ingin jadi dokter. Pertanyaannya, kenapa ingin jadi dokter? Ya biar bisa nolong orang. Kenapa ingin bisa menolong orang? Karena saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Dan seterusnya. 9, baca kisah orang-orang yang sukses. Mereka pasti punya why yang kuat. Anda bisa dapatkan inspirasi dari usaha dan perjalanan mereka. Coba cari inspirasi dengan membaca kisah sukses mereka. Anda akan menemukan why-nya mereka. Siapa tahu jadi inspirasi. 10, keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang pengalaman baru bisa membantu kita untuk menemukan why. 11, berani mencoba hal baru. Berani bereksperimen. Cobalah hal-hal baru untuk menemukan apa yang Anda sukai. Kalau tidak, kita akan dapat hal pola yang itu-itu saja. Beranilah bereksperimen. 12, buat visi hidup. Gambarkan, bayangkan hidup ideal Anda secara lebih mendetail. Visi ini akan menjadi kompas yang memberikan arah buat Anda. Nah, yang berikut ini hampir setiap malam saya lakukan. Apa itu? Yang ke-13, journaling. Tulis pengalaman, kejadian, pembelajaran, dan nilai-nilai penting yang terjadi di hari itu. Tulis setiap hari. Journaling ini sejujurnya bagus banget. Ini saya lakukan. Ini juga bagus untuk merefleksi diri kita. 14, mentoring dan coaching. Temukan mentor atau coach yang bisa membantu menggali why Anda. Wah, ini gue banget. Saya cari mentor, saya cari coach, karena mereka bisa membantu saya dalam banyak hal. Saya juga seorang coach. Kadang-kadang kalau ketemu sesama coach, kami duluan menjadi coachee. Kenapa? Saya ingin menjadi coachee, biar coach saya menggali saya. Begitu bergantian kami kalau ketemu sesama coach gitu. Jadi, cari mentor, cari coach. Mereka handal, mereka punya metode, mereka punya cara, mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu diri kita. 15, jaga motivasi tetap tinggi. Lakukan hal-hal positif yang Anda sukai. Berpikir dengan cara yang positif. Melihat dari sisi positif. Ini akan tetap menjaga motivasi kita tetap tinggi. 16, pikirkan dampak positifnya. Coba Anda renungkan dampak dan manfaat yang bisa Anda berikan kepada keluarga, kepada orang lain,
teman kerja, pekerjaan, kepada perusahaan sekalipun, dan untuk pencapaian diri. Renungkan juga dampak dan manfaatnya untuk diri Anda sendiri, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ingat, menemukan why adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Nah, setelah Anda menemukan why Anda, apa yang akan Anda lakukan agar Anda menjadi lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang lain? Terima kasih, semoga bermanfaat.